Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Salam bahagia untuk kita semua, salam sehat dan salam semangat. Hari ini kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan. Untuk firman-Nya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan, yang mengajari kami, menguasai hati dan pikiran kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya, jangan membunuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dua kata ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mencintai kehidupan karena Dia adalah pencipta hidup. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, Dia mengajak kita untuk mengembangkan kehidupan. Sehingga Dia katakan, Dia melarang kita, Dia mengatakan kepada kita, jangan membunuh. Ada apa dengan membunuh? Karena ketika terjadi pembunuhan, berarti menghambat kehidupan. Berarti menghambat pekerjaan Tuhan dan menghilangkan karya Tuhan. Jadi kita diajak untuk hati-hati di dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk selalu waspada. Apakah kita masih mencintai kehidupan atau kita termasuk orang yang selalu berbuat atau berbicara, memikirkan untuk menghambat kehidupan ini? Kalau kita katakan membunuh, ada dua hal. Yang pertama, bisa membunuh secara jasmani, tapi bisa juga membunuh secara hati, kejiwaan, jiwa, secara psikis. Secara jasmani sering kita melakukan membunuh. Mungkin karena kebencian, mungkin karena marah, mungkin karena dendam, mungkin karena sakit hati, mungkin karena cemburu, mungkin karena iri, sehingga kita mampu membunuh. Padahal sebenarnya membunuh itu bukan pekerjaan mudah. Membunuh itu bukan perencanaan mudah, tapi sangat berat. Tapi yang berat itu pun bisa kita perjuangkan karena hal yang kita sebutkan tadi yang bergejolak di dalam hati kita. Kemudian ada membunuh secara psikis. Ada seseorang biasanya yang istilahnya dia berikan adalah pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter artinya bahwa ketika seseorang mempunyai potensi, mempunyai nilai-nilai positif dalam dirinya, orang lain datang untuk menggantikannya atau untuk menguburkannya potensi itu. Untuk menghilangkan potensi itu. Atau mengalihkan potensi itu. Mengapa dia alihkan? Mengapa dia hilangkan? Sementara potensi yang positif dalam diri seseorang itu kalau dikembangkan membuat hidupnya lebih bermakna dan lebih berguna. Mengapa ada orang yang berusaha untuk menghilangkan atau menggantikan atau membunuhnya? Itu juga bersumber daripada kebencian, sakit hati, atau iri yang lebih dominan dalam hatinya terhadap seseorang itu. Sehingga melalui firman ini Tuhan kelihatan sangat memperhatikan kehidupan. Jadi sebagai orang yang percaya, kita juga harus bisa memperhatikan kehidupan supaya hidup ini benar-benar hidup. Artinya bagaimana benar-benar hidup? Seperti sebiji benih. Benih itu ditanam, terus dia tumbuh dan punya batang, punya daun, punya bunga, punya buah, dan seterusnya. Jadi artinya kalau hidup ini benar-benar hidup adalah dia bisa berkembang dan berguna. Sehingga jikalau kita gambarkan seperti batang tadi yang sudah menghasilkan buah, buahnya bisa dinikmati orang lain. Jadi arti benar-benar hidup adalah berbahagia, bertumbuh,
berguna bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Jadi melalui firman ini kita diajak untuk mencintai kehidupan. Bagaimana kita mencintai kehidupan? Karakter yang harus kita kembangkan adalah karakter kasih yang mengasihi, kebaikan, kemurahan hati, kelemah lembutan, kebaikan yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Sehingga hal-hal yang negatif yang membuat kehidupan kini menjadi hancur atau tidak berkembang atau tidak hidup akan hilang dari kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap kita yang mendengarkan firman pada hari ini akan lebih mencintai kehidupan dan membangun kehidupan, dan kita membangun diri kita juga untuk boleh memberi kehidupan bagi orang lain. Mungkin banyak orang yang menderita, banyak orang yang sakit hati, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang sudah tidak lagi menghargai kehidupannya atau stres. Maka kita hadir untuk menghidupkan kembali semangatnya. Sehingga kita bukan hanya berguna untuk diri kita sendiri, bukan hanya menghidupkan hidup kita, tapi juga bisa memberi kehidupan, semangat bagi sesama kita. Jadikanlah hidup kita ini berguna, jadikanlah hidup kita ini berarti, karena Tuhan mencintai kita dan kita diajak untuk mencintai kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Ajar kami ya Tuhan untuk mencintai dan menghargai kehidupan, sehingga hidup yang Tuhan berikan kepada kami boleh kami kembangkan sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan. Dan tolong kami ya Tuhan untuk kami juga mencintai kehidupan orang lain, mencintai orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga berbagai potensi yang ada dalam hidup mereka kami boleh dukung, kami boleh juga ikut berpartisipasi untuk mengembangkannya, sehingga kehidupan ini sungguh-sungguh hidup. Ajar kami ya Tuhan untuk memegang firman ini dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk orang-orang yang sedang frustrasi, yang kehilangan semangat hidupnya karena berbagai-bagai situasi dan berbagai penderitaan yang dia alami. Dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan, Tuhan bantu mereka, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, sehingga semangat baru ada di dalam hidupnya dan dia akan bangkit dari keterpurukannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga yang mempunyai hal-hal yang membuat seolah-olah terjadi kelemahan di dalam kehidupan kami, lemah semangat kami, lemah sukacita kami, biarlah melalui firman yang sudah kami dengarkan, dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, kami semakin dimampukan untuk menghidupkannya kembali, sehingga hidup kami sungguh-sungguh berarti. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan melalui firman yang sudah kami dengarkan. Amin. Demikianlah firman yang kita dengarkan pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Biarlah damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan melampaui akal dan pikiran kita akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.